Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Yasinta, NIM K77171003, kelas A, Pendidikan Akuntansi 2017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana seorang guru mengajar menggunakan berbagai keterampilan. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai keterampilan mengajar berupa dalam hal keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan juga keterampilan menutup. Nah, saya akan mengambil materi yaitu simpanan dana tabungan. Nah, saya akan menampilkan bagaimana seorang guru untuk mempraktekkan berbagai macam keterampilan mengajar. Salah satunya yaitu keterampilan membuka, menjelaskan, dan juga keterampilan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Nah, pertama-tama saya akan mengabsen dulu ya. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan tanya dulu, apakah ada yang masih kurang paham mengenai materi yang Ibu ajarkan minggu lalu? Ya, kalau untuk perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada dalam hal akad. Nah, kalau akad di bank konvensional itu sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan di Indonesia. Sedangkan di bank syariah itu menggunakan konsep wadiah dan juga mudharabah. Nah, yang kedua itu mengenai pembagian keuntungan. Nah, kalau di pembagian keuntungan di bank konvensional itu menggunakan konsep bunga. Sedangkan kalau di bank syariah itu menggunakan prinsip bagi hasil karena mereka di bank syariah itu tidak menerapkan sistem bunga karena itu dianggap sebagai riba. Nah, yang ketiga itu mengenai landasan hukum. Landasan hukum di bank konvensional itu sesuai dengan landasan hukum sesuai dengan perbankan umum di Indonesia. Sedangkan landasan hukum di bank syariah itu menggunakan Al-Quran, hadis, dan juga fatwa ulama. Yang terakhir itu mengenai metode perhitungan. Nah, metode perhitungan di bank konvensional itu sesuai dengan ketentuan umum perbankan di Indonesia. Sedangkan perhitungan di bank syariah itu sesuai dengan konsep syariah, yaitu ada al-bai, al-mudharabah, al-ijarah, al-wakalah, dan al-musyarakah. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai simpanan dana tabungan. Sebelum itu, aku akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu Ibu harap siswa dapat menganalisis dan menghitung simpanan dana tabungan dan juga bunga tabungan. Sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya siapkan dulu ya buku-bukunya, LKS, dan juga alat tulis. Seperti yang kita tahu, dalam tabungan itu ada 2 sistem penarikan. Yang pertama ada sistem penarikan tunai dan juga penarikan non tunai. Untuk penarikan tunai itu biasanya nasabah langsung menuju ke teller untuk menerima slip penarikan ataupun juga melakukan penarikan langsung di ATM sesuai dengan bank yang bersangkutan. Untuk yang non tunai itu biasanya langsung melakukan transfer antar bank, antar cabang, atau dengan antar bank yang lain. Dalam perhitungan bunga tabungan ada 3 metode, yaitu dengan berdasarkan bunga terendah, bunga harian, dan juga bunga rata-rata. Yang pertama yaitu metode bunga terendah. Nah, caranya yaitu dihitung berdasarkan saldo terendah pada bulan berjalan. Untuk rumusnya yaitu bunga sama dengan jumlah nominal saldo terendah dikalikan suku bunga dikalikan jumlah hari bulan berjalan dibagi jumlah hari pada tahun yang bersangkutan dengan pajak 20%. Untuk metode yang kedua yaitu saldo bunga rata-rata. Nah, ini bunga dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam sebulan. Nah, rumusnya yaitu bunga sama
jumlah nominal saldo rata-rata dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan jumlah hari dalam sebulan dibagi jumlah hari dalam setahun dengan pajak 20%. Nah, yang ketiga yaitu dengan metode saldo bunga harian. Nah, rumusnya yaitu bunga sama dengan jumlah saldo harian dikalikan suku bunga dikalikan jumlah hari muda dibagikan 1 tahun yang bersangkutan, jumlah hari 1 tahun yang bersangkutan dengan pajak 20%. Nah, ini ada salah satu contoh soal dengan menggunakan 3 metode yang sudah Ibu sampaikan. Nah, tolong dikerjakan, nanti akan dibahas bersama-sama. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin menjelaskan kembali apa yang sudah saya sampaikan mengenai metode bagaimana caranya menghitung bunga tabungan? Ya, terima kasih. Nah, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, perlu kita ketahui bahwa setoran yang akan kita setorkan ke dalam bank itu dicatat sesuai dengan besarnya nominal yang kita setorkan, sesuai dengan slip penyetoran ataupun slip penarikan ke bank tersebut. Selain itu juga ada nilai kewajiban. Nilai kewajiban itu dari jumlah saldo ditambah jumlah bunga dikurangi dengan pajak yang sudah ditetapkan oleh masing-masing bank. Contohnya tadi yaitu 20%. Itu untuk pajaknya. Nah, untuk itu Ibu harap dari kewajiban nilai kewajiban tersebut tadi kan ada pengurangan sebesar pajak berapa. Nah, itu salah satu bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang telah kita miliki kepada negara. Selain itu, sebagai manusia kita juga memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Maka Ibu harap teman-teman di sini dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya selama hidupnya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugasnya akan Ibu bagikan dan segera nanti dikumpulkan hari ini. Saya tunggu di kantor paling lambat jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.